Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas hak atas kekayaan intelektual atau haki, tentang pengertian haki, tujuan haki, prinsip-prinsip haki, dan klasifikasi haki. Pada pertemuan ini, Ibu akan melanjutkan materi haki tentang dasar hukum haki di Indonesia, syarat paten haki, invensi yang tidak dapat dipatenkan, dan terakhir, pemeliharaan paten. Langsung saja, dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pengaturan hukum haki di Indonesia dapat ditemukan dalam yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Paritas Tanaman. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Selanjutnya, syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat baru. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan, baik dipublikasikan di media apapun. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan untuk memperoleh hak paten bisa gagal. Yang kedua, bersifat inventif. Prinsip memperoleh paten, hak atas kekayaan intelektual atau haki, bersifat inventif, atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Yang terakhir, bersifat aplikatif. Maksud aplikatif, hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat konsisten, tidak mudah berubah-ubah. Prosedur mengajukan permohonan haki. Untuk mengetahui apakah karya kita merupakan terbarukan atau tidak, kita dapat melakukan pengecekan dokumen paten di database DJKI dan kantor paten di luar negeri. Yang dimaksud DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah sebuah unsur pelaksanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan masih mengandung kebaruan, langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten yang terdiri sekurang-kurangnya atas: pertama, judul invensi; yang kedua, uraian singkat invensi; yang ketiga, uraian lengkap invensi; yang keempat, gambar teknik; yang kelima, uraian singkat gambar; yang keenam, abstrak; dan terakhir, klaim. Persyaratan lain berupa persyaratan formalitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat pernyataan hak, merupakan pernyataan pemohon paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut. Yang kedua, surat pengalihan hak,
merupakan bukti pengalihan hak dari inventor kepada pemohon paten jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama. Yang ketiga, surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa. Yang keempat, fotokopi KTP atau identitas pemohon, jika pemohon perorangan. Yang kelima, fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisir, jika pemohon adalah badan hukum. Yang keenam, fotokopi NPWP badan hukum, jika pemohon adalah badan hukum. Dan terakhir, fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Selanjutnya, invensi yang tidak dapat dipatenkan. Yang pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Misalnya invensi yang kegunaannya secara spesifik adalah untuk memakai narkoba. Yang kedua, berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan, misalnya metode operasi sesar, metode kemoterapi. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, sehingga rumus matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Yang keempat, semua makhluk hidup, kecuali jasad, renik, serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Selanjutnya, tentang pemeliharaan paten. Pemegang hak paten juga berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Jika pemegang hak paten tidak membayar biaya pemeliharaan selama 3 tahun berturut-turut, maka paten akan dianggap batal demi hukum. Besaran biaya pemeliharaan paten yang harus dibayarkan setiap tahun oleh pemegang hak paten ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Komponen biaya terdiri atas biaya pokok dan biaya per klaim. Sekian materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa berkah dan bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.